dicaci atau bahkan dikirimi bangkai segala macam, itu artinya pemerintah siapapun harus bertanggung jawab terhadap tekanan pada warga negara tuh. Sangat mungkin juga ini adalah mereka yang ingin memecah belah pemerintah, ya udah nggak ada soal sebetulnya, atau mereka yang ingin supaya ada ketegangan sosial baru sehingga terjadi konflik horizontal. Tetapi apapun, mereka yang mengkritik itu harus dilindungi karena justru kejujuran datang dari kritik. Mereka yang memuji-muji juga mereka berhak untuk mengacukan jempol pada penanganan pemerintah. Tetapi ada pihak yang merasa bahwa ini udah 1 bulan, itu 2 minggu darurat diperpanjang lagi itu, dan masih soal apakah ini nasionalisme lebih penting atau humanisme. Jadi teman-teman yang melakukan kritik itu betul-betul jujur ingin mengucapkan dari hati mereka bahwa bencana di Pulau Sumatera itu adalah bencana yang disebabkan oleh kegagalan evaluasi kebijakan. Kan semuanya terjadi karena amdalnya dilululantakkan oleh kekuasaan politik yang bergabung dengan kekuasaan bisnis. Jadi kita mesti fair bahwa Presiden Prabowo tentu berupaya untuk mengendalikan itu, tetapi kecerewetan netizen juga jangan dihalangi karena mereka merasa bahwa terlalu lamban pemerintah tuh. Bahwa ada prestasi oke, tetapi kritik adalah bagian dari upaya untuk memitigasi secara lebih cepat. Jadi pastikan bahwa apapun yang dihasilkan melalui wacana publik itu adalah hak publik, dan jangan ditekan dan jangan dibatasi hanya karena kemarahan atau kebencian, lalu para influencer ini atau public figure itu kemudian diancam. Itu nggak fair tuh. Jadi tetap saya beranggapan bahwa hak publik untuk mengucapkan yang jujur. Nah, kejujuran itu bisa dalam bentuk puji-pujian, juga bisa dalam bentuk cacian. Itu biasa aja tuh, karena dua-duanya ekspresi dari kesadaran bahwa ada yang sudah berhasil, tapi banyak yang menganggap bahwa ini terlalu lambat keberhasilan itu. Jadi di titik itulah kita mengerti bahwa demokrasi memang cerewet. Jadi harus diterima bahwa kecerewetan itu bagian dari ekspresi real, ekspresi otentik dari warga negara. Sesungguhnya kritik-kritik semacam itu kan justru merupakan upaya para anak bangsa untuk menjaga agar pemerintah on the track dalam penanganan bencana. Jadi mereka sebenarnya peduli ya, bukan karena nyinyir, kebencian dan sebagainya. Tapi kalau kemudian pengkritik itu justru malah diancam dan diteror, ini kan justru bagi pemerintah sendiri juga semakin tidak menguntungkan, akan memperburuk citra dari pemerintah. Para pengamat kebijakan publik atau mereka yang sedang meriset dinamika dari opini publik itu menganggap bahwa ada permainan baru, yaitu upaya untuk mengalihkan isu bahwa bencana Sumatera itu adalah akibat dari eksploitasi yang berlebih, eksploitasi yang merampas hak rakyat, eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Jadi sebetulnya mereka yang memberi kritik dengan cara riset maupun dengan cara hati nurani sama-sama memberi poin pada kebijakan publik. Tentu tidak mungkin disurvei untuk menemukan berapa persen publik Indonesia yang merasa bahwa pemerintah sudah berprestasi, sebaliknya berapa persen yang belum menganggap itu belum berprestasi. Tapi sekali lagi, yang diucapkan untuk memberi kritik maupun yang diucapkan untuk memuji itu datang dari keinginan untuk mempercepat proses mitigasi itu. Jadi tidak perlu andalkan lembaga survei untuk mengatakannya pemerintah sudah berhasil, ya bagus juga. Tetapi 2-3 orang yang tetap melihat sudut lain dari sudut lain yang menganggap ini terlalu lama, atau juga masih banyak para kritisi yang menyayangkan kenapa Presiden Prabowo tidak mengambil langkah untuk minta bantuan internasional dengan segala macam alasan, itu juga harus didengar. Sekali lagi kita ada di dalam situasi yang seolah gelisah tuh, sehingga orang merasa ragu. Bagaimana kalau mengucapkan kritik yang jujur tiba-tiba diancam, di-doxing atau dipersekusi, kan itu nggak fair tuh. Jadi kelihatannya Presiden Prabowo kurang mendapat informasi. Mungkin mereka yang di Presiden Prabowo menganggap bahwa Presiden harus dilindungi dari informasi yang negatif, dan itu berbahaya tuh. Kita bisa anggap bahwa di dalam urusan bencana Sumatera itu harus jujur katakan bahwa Presiden memperoleh negatif impression, dan itu bisa dilihat di dalam pembicaraan di sosial media. Justru itu yang harus memecut dan memicu kejelasan dan
eh, sebetulnya wisdom dari pemerintah diuji justru ketika mengalami banyak kritik, dan kelihatannya kritik tidak akan berhenti itu. Dia akan terhubung lagi dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Ketika kritik itu dibungkam, dia akan dihubungkan lagi dengan semacam model kepemimpinan Orde Baru yang anti kritik, dan atau model kepemimpinan selama Presiden Jokowi berkuasa di mana undang-undang ITE itu menelan banyak korban. Jadi sekali lagi harus dibedakan bahwa apa yang diucapkan melalui kritik itu adalah hak asasi manusia atau hak. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tadi dalam video yang barusan kita lihat, ada sebuah cuplikan video teman-teman yang sangat menarik, yaitu tentang kritikan atau berupa tanggapan daripada Rocky Gerung atau seorang ahli filsafat yang dimana kita sangat kenal teman-teman dengan Rocky Gerung ini, yang juga dimana-mana diundang, walaupun banyak orang yang tidak suka dengan beliau, tetapi pernyataan-pernyataannya ini memang luar biasa sekali ketika menanggapi sebuah hal baru. Dan juga dalam politik memang Rocky Gerung ini luar biasa sekali teman-teman. Dan dalam video tadi dia mengkritik kinerja daripada Prabowo dan juga Gibran, di mana bencana yang saat ini sedang terjadi terutama di Sumatera teman-teman, dan di beberapa daerah lain termasuk di Sumatera juga, di Aceh ini ya lumayan luar biasa sekali hangus teman-temannya. Itu akibat daripada penebangan pohon sembarangan dan juga tidak mau mendengarkan perintah daripada pemerintah, sehingga ya yang menanggung mereka sendirilah begitu teman-teman, hanya untuk mencari daripada keuntungannya. Semua pohon-pohon bagus, semua pohon yang tidak layak harusnya ditumbangkan. Nah, efeknya begitulah teman-teman ya. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita baca beberapa tanggapan. Di sini sudah dicantumkan. Dikatakan bahwa Rocky Gerung minta aktivis yang diteror dilindungi. Mereka kritik jujur dari hati. Kemudian Shirley sebelumnya juga menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana banjir yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang dinilai lambat dalam hal distribusi bantuan ke daerah-daerah terisolir seperti Aceh Tengah, Gayo, Lues, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Tamilang. Menurut Shirley, akses ke wilayah-wilayah tersebut terputus akibat banyaknya jembatan yang ambruk sehingga menyulitkan penyaluran bantuan. Ia juga menyoroti kebijakan penolakan bantuan asing yang dinilai sangat dibutuhkan oleh para korban banjir. Setelah itu, Shirley mendapatkan teror perusakan kendaraan hingga ancaman langsung maupun digital. Rumah juga dilempar telur busuk hingga dikirimkan secari kertas bernada ancaman bertuliskan jangan kau manfaatkan bencana di Aceh untuk mencari popularitas murahan dan untuk menambah cuan buat kamu pribadi. Jangan kamu menggiring opini, demikian pesan ancaman terhadap Shirley. Ya, teman-teman, ternyata di daerah Aceh ini luar biasa sekali yang menimpa daripada Shirley ini ketika dia mau menyampaikan aspirasi, mau membantu daripada warga Aceh ini, tetapi yang dia dapat adalah teror. Makanya di sini Rocky Gerung memberikan tanggapan. Mungkin mereka juga melakukan itu ada sebabnya ya, karena dalam hal ini juga banyak juga yang memanfaatkan bahwa itu adalah untuk bisa mereka jadikan cuan hal-hal tersebut. Makanya kemungkinannya karena mereka sudah trauma, makanya mereka melakukan hal sedemikian rupa teman-teman. Melalui akun Instagram pribadinya Shirley Navita, Shirley pun meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto atas aksi teror yang dialaminya. Sementara DJ Doni sebelum menerima teror, dirinya sempat melontarkan sejumlah kritik kepada pemerintah tentang penanganan bencana di Sumatera karena lambatnya respon pemerintah dan minta agar ada pengusutan penyebab bencana Sumatera.
Namun DJ Doni juga menyatakan bahwa dia tidak selalu kontra dengan kebijakan pemerintah. Kritik yang disampaikan kepada publik itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan dianggap sebagai suara hati masyarakat yang mengalami kesulitan. Dalam teror yang diterimanya, itu DJ Doni juga menerima foto Doni yang digambar seolah-olah lehernya tergorok dan surat kaleng berisi tulisan ancaman yang memperingatkan sang DJ agar menjaga lisannya di media sosial. Selanjutnya, aktor Yama Charles sebelumnya sempat mengunggah video satire tentang pejabat saat memberi pernyataan publik soal penanganan bencana Sumatera tanpa menyebutkan nama pejabat maupun pihak tertentu. Setelah itu dia mendapatkan teror, kemudian video tersebut dihapus olehnya, namun teror tersebut masih terus berlangsung. Bahkan teror itu juga menyasar orang-orang terdekat yang mengalami peretasan dan pengambilalihan nomor ponsel. Ternyata teror masih terus berlanjut hingga Yama menerima kiriman barang dengan sistem pembayaran di tempat atau COD dari akun fiktif atas nama istrinya yang tidak pernah dibeli sebelumnya. Ya, teman-teman, begitulah dulu pembahasan kita di dalam video ini, dan mudah-mudahan bencana yang sudah melanda Sumatera, Aceh, dan beberapa daerah lain dan juga dapat cepat teratasi dan dapat cepat pulih kembali. Ya teman-teman, sekian saja pembahasan kita dan jangan lupa dong terus karena ini masih ada episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam NKRI, harga mati.